Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lain. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi tanggal 13 Juni disertai dengan perjamuan suci yang dipandu oleh Bapak Gembala Sidang. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur atau diganti dengan yang lain. Syarat mengikuti adalah sudah dibaptis dalam air dan tidak simpan dosa. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut, atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian yang pada sore hari ini oleh anugerah Tuhan mendapat kesempatan yang indah untuk belajar lagi sebagian daripada firman Tuhan di dalam ibadah lewat streaming ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk memujikan satu lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata,
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, 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 oh, haleluya, 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 oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat pertama akan kita baca sampai ayat yang ke-6. Ayat pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Bapak Ibu saudara sekalian, menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, ini kita garis bawahi. Menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi total ada 8 orang, saudara. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini satu peristiwa yang luar biasa. Dicatat di dalam Alkitab kita sebab ini bisa terulang kembali dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya sebagai murid-murid Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mau baca lagi di dalam ayat 8 saudara, di dalam ayat 6 tadi sudah luar biasa saudara, sebab dikatakan mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bayangkan saudara, karena banyaknya sampai mereka itu tidak dapat menarik jalannya itu saudara. Terlalu berat saudara. Lalu kita baca ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Bayangkan saudara, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Sehingga tidak sampai merugikan murid-murid. Kalau jalannya koyak, wah itu bisa makan biaya lagi untuk memperbaikinya saudara. Lalu ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya
kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata, ya saudara, kalau kita lihat sampai ayat ini saja, kita tuh bisa lihat bagaimana begitu banyak ikan yang didapatkan oleh murid-murid saudara pada waktu itu saudara. Padahal sebelum Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka saudara, sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka itu mengalami kegagalan. Saudara, bahkan gagal total. Enggak dapat apa-apa, ikan kecil aja enggak dapat saudara. Saudara, ini suatu kegagalan yang luar biasa saudara. Tapi pada waktu Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka saudara, mereka itu bisa mengalami keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa saudara. Ini sesuatu yang sangat indah. Pada waktu saya mempersiapkan ayat-ayat ini, mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tidak tahu apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan saya saudara. Tetapi pada waktu saya sudah selesai mempersiapkan, saudara lihat, kemarin saya mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saya mengalami satu berkat yang fantastis, saudara. Belum pernah saya mengalami berkat yang sedemikian rupa, saudara. Saya merasa luar biasa Tuhan itu, saudara. Sehingga saya itu jadi heran, saudara. Luar biasa, tidak pernah terpikirkan. Sampai saya itu berpikir, apa yang sudah saya lakukan? Kok saya mengalami seperti ini, saudara? Lalu saya diingatkan ada satu ayat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini saya rasa begitu nyata, saudara. Saya tidak pernah bayangkan, saudara. Kok bisa mengalami berkat seperti demikian, saudara. Luar biasa, saudara. Belum pernah saya pikirkan sampai bisa menerima berkat seperti itu. Itu cuma ya khayalan saja lah, saudara. Tapi waktu kemarin jadi kenyataan, saya merasa ini betul-betul Tuhan ingin menggenapi firman-Nya ini. Sebab apa? Sebab di dalam firman Tuhan yang saya buat catatan ini, saudara. Di situ saya tulis, kenapa Tuhan membuat peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab. Yaitu sebab Tuhan itu ingin supaya kita sebagai orang-orang beriman juga bisa mengalaminya, saudara. Ternyata betul, saudara. Saya mengalami lebih dulu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya pada saat sore hari ini, marilah kita semua menyimak baik-baik, saudara, firman Tuhan pada sore hari ini. Kita lihat bagian yang pertama, saudara, yaitu murid-murid kalau tanpa Tuhan Yesus. Saudara, saudara, kalau biasanya sebelum putra manusia Yesus itu disalibkan, sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau murid-muridnya mengalami sesuatu kesulitan, kekurangan dan lain sebagainya, sakit, penyakit dan lain sebagainya, Tuhan langsung turun tangan, saudara. Kalau ada badai, Tuhan langsung turun tangan, badainya berhenti, saudara. Kalau mertuanya Petrus sakit, didatangi sama putra manusia Yesus, didoakan, langsung sembuh, saudara. Kalau tidak ada makanan, putra manusia Yesus membuat 5 roti 2 ikan, jadi begitu banyaknya, sampai cukup untuk dimakan orang banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kalau sudah tidak ada putra manusia Yesus di tengah-tengah mereka, saudara, mereka itu merasa jadi tidak bisa apa-apa sama sekali, saudara. Saudara lihat, mereka jadi seperti manusia pada umumnya, tidak bisa berbuat banyak. Walaupun mereka itu sudah pengalaman, walaupun mereka kerja keras sampai pagi, ya tidak dapat apa-apa. Coba kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk
duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Awalnya dikatakan, karena sedemikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pemberian pertama, saudara, kepada kita yang dicintai. Karena sedemikian Allah mengasihi isi dunia, yaitu kita-kita semua ini, saudara. Saudara, sesudah kita diselamatkan, lalu Tuhan itu tadi di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudara. Saudara lihat, karena begitu cintanya, Tuhan itu menyediakan semuanya. Di sini lagi, saudara, di dalam Mazmur 127 ayat 2, saudara lihat, Tuhan itu menyediakan pada orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur, saudara. Sudah diberi keselamatan, diberi segala sesuatunya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sungguh luar biasa. Sebab itu janganlah kita sampai dalam kehidupan kita itu tidak ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, saudara. Kalau tidak ada Tuhan, nggak bisa apa-apa, gagal total, saudara. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, Putra manusia Yesus itu tiba-tiba menampakkan diri. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus itu tiba-tiba menampakkan diri, itu langsung bisa saya tangkap bahwa Tuhan ini mengasihi murid-muridnya. Sebab apa? Kalau dia menampakkan diri kepada murid-muridnya itu pasti ada maksudnya. Tidak pernah Tuhan itu kalau menampakkan diri terus cuma menampakkan diri aja, senyum-senyum, terus menghilang. Tidak pernah, saudara. Saudara lihat biasanya, kalau Tuhan itu menampakkan diri, dia langsung menyampaikan beberapa patah kata yang sangat penting buat kehidupan kita, saudara. Kalau kita lihat pada waktu itu, saudara, pada waktu Putra manusia Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sebab murid-murid pada waktu itu, saudara, sudah mengalami kegagalan. Tuhan datang, saudara, walaupun murid-murid tidak sedang mencari Tuhan, murid-murid malam hari itu memang pergi ke Tasik itu untuk mencari ikan, bukan mencari Tuhan. Tapi karena waktu itu Tuhan lihat mereka ini gagal, saudara, Tuhan datang. Saudara lihat, Tuhan datang menampakkan diri. Walaupun murid-murid tidak sedang mencari Tuhan, murid-murid sedang mencari ikan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini suatu bukti cinta Tuhan kepada kita sebagai orang-orang beriman, sebagai murid-murid Tuhan. Saudara, seperti kalau kita ingat pada waktu di dalam kitab Kejadian, saudara, pada waktu itu tiba-tiba di dalam masa kelaparan itu tiba-tiba Tuhan itu menampakkan diri kepada Ishak, saudara. Loh, ini luar biasa. Ada apa, saudara? Kita lihat di dalam kitab Kejadian 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. 26 ayat pertama sampai 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Istilahnya sama, saudara, dengan yang di Injil Yohanes 21 ayat 1 tadi. Menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham,
ayahmu. 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. 5. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sampai menampakkan diri, itu pasti karena Tuhan cinta dan dia punya satu maksud. Punya satu maksud tertentu yang penting buat kita. Seperti pada waktu itu, saudara. Kalau Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan walaupun tidak ditanya, belum diajak bicara apa-apa, Tuhan langsung ngomong, saudara. Saudara, Tuhan mengatakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Sebab apa, saudara? Tuhan tuh melihat bahwa Ishak ini akan menuju tempat yang salah, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan karena cinta, Tuhan tuh menunjukkan tempat yang tepat, yaitu di Gerar, saudara. Akhirnya pada waktu Ishak ini menurut, dia mau tetap tinggal di Gerar, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi itu luar biasa, saudara. Kalau orang beriman mau dipimpin oleh Tuhan, dia bisa bertemu, bisa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara kepadanya, saudara, maka orang itu akan mengalami saat-saat yang luar biasa, saudara. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-8, ini yang diperoleh Ishak, saudara. 26 ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kalau dia tinggal tetap di situ, rumah tangganya akan berbahagia. Kalau salah tempat, beda akibatnya, saudara. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat pada waktu itu, Tuhan itu sengaja menampakkan diri untuk memberi petunjuk kepada Ishak. Begitu juga pada waktu di dalam Injil Yohanes 21 tadi. Tuhan menampakkan diri pada waktu murid-murid tidak punya apa-apa. Murid-murid perlu nafkahnya, saudara. Lalu Tuhan tunjukkan, saudara, pada waktu itu dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ditunjukkan di sebelah kanan. Langsung mereka dapat begitu banyaknya, saudara. Oh, luar biasa. Ini menjadi suatu contoh yang luar biasa buat kita. Sebab kita hari-hari ini juga hidup di dalam zaman yang sukar. Banyak orang itu seperti waktu tidak ada lagi putra manusia, Yesus di tengah-tengah mereka, saudara. Saudara, sehingga mereka jadi bingung, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mengerjakan ini, sudah setengah mati dikerjakan ngotot, ya enggak ada hasilnya, saudara. Tapi malam hari ini, sore hari ini, kita akan belajar apa yang sebetulnya perlu kita lakukan sebelum nantinya Tuhan itu akan mengerjakan apa yang jadi bagiannya, saudara. Saudara, kalau kita lihat, kita sebagai orang-orang beriman, Tuhan itu tahu, kita itu memang serba terbatas, saudara. Saudara, ini tadi kalau kita lihat, waktu Tuhan memimpin kehidupan Ishak, saudara. Lalu kita lihat, akhirnya di dalam ayat 12 dikatakan demikian, saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kenapa kok cemburu? Karena itu zaman kelaparan. Orang ini kok malah diberkati begitu luar biasa, saudara. Itu zaman kelaparan, saudara. Saudara,
Tapi Ishak bisa diberkati seperti demikian rupa, saudara. Begitu juga sampai hari-hari ini saya percaya ini bisa terjadi. Sebab apa? Sebab Tuhan itu sudah menyatakan dalam keluarga saya. Tepat kemarin, saudara. Kemarin saya mengalami berkat itu, saya merasa, wah. Nggak masuk akal ini, saudara. Apa yang sudah saya lakukan? Seperti kalau murid-murid pada waktu itu. Apa yang sudah dilakukan mereka? Cuma menebarkan jala di sebelah kanan. Sudah langsung dapat begitu banyaknya, saudara. Saudara, kita itu memang, kita lihat bagian berikutnya, yaitu tentang Tuhan yang peduli kepada kita. Sebab apa? Sebab kita itu memang terbatas. Ya, kalau Tuhan tidak peduli kepada kita, terus kita itu mau jadi apa, saudara? Kita tidak bisa apa-apa. Saudara, kalau kita lihat zaman sekarang, hari-hari ini, kelihatannya itu benar-benar tidak banyak orang yang tidak berdaya, saudara. Mau berbuat apa juga tidak tahu lagi, saudara. Mau coba ini, ya gagal. Saudara lihat, nyoba lagi, gagal lagi. Memang ada juga orang-orang yang hari-hari ini sedang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat sore hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini, supaya kita semua bisa tahu sedikit demi sedikit apa yang perlu kita kerjakan, saudara. Di saat seperti demikian ini, saudara. Saudara, kalau kita lihat Tuhan itu peduli kepada kita. Tuhan itu tidak mungkin akan membiarkan kita sampai terus mengalami sesuatu yang celaka begitu. Saya yakin tidak, saudara. Cuma kita harus tahu. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan itu nantinya akan memberi jalan keluar. Tapi kita juga perlu melakukan apa yang jadi bagian kita, saudara. Saudara, kalau kita lihat pada waktu murid-murid berada di tengah-tengah tasik, saudara. Waktu itu tiba-tiba terjadi badai yang sangat bergelora. Tuhan Yesus itu tahu, saudara. Kalau murid-murid dibiarkan terus bergumul sendiri, pasti akhirnya mereka akan celaka, saudara. Nah, sebab itu Putra Manusia Yesus tidak membiarkan mereka. Dia datang, dia peduli, dia tolong. Saudara lihat, sekalipun kelihatannya murid-murid itu tidak minta pertolongan, tapi dia datang dengan sendirinya. Karena melihat murid-muridnya itu di dalam bahaya. Itu ditulis di dalam Matius 14 ayat 23 sampai 32. Matius 14 ayat 23 sampai 32. Lalu kita lihat lagi bagian berikutnya yang keempat, saudara. Poin keempat, bagaimana bentuk penampakan Tuhan untuk zaman sekarang. Mungkin Bapak Ibu sekalian timbul pertanyaan, ini abstrak kan ya? Kalau dulu Tuhan Yesus itu menampakkan diri secara fisik. Orang bisa lihat, saudara. Bisa lihat, bisa omong-omongan begitu langsung, saudara. Loh, tapi kalau sekarang terus bagaimana? Apakah mungkin seperti itu? Bapak Ibu saudara sekalian, memang kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan seperti itu. Tetapi untuk zaman sekarang, saudara, pada umumnya Tuhan itu mengatakan bahwa Dia akan menampakkan dirinya kepada kita. Itu lewat firman-Nya. Kita coba baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 21. 1 Samuel 3 ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab Ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Saudara, begitu jelas, saudara. Kalau dulu, seringkali Tuhan itu menampakkan diri secara fisik.
ketemu seseorang begitu, saudara. Oh, ini Tuhan, saudara. Tapi sesudah itu, pada zaman Samuel, itu sudah Tuhan itu menampakkan diri seringkali lewat firman-Nya, saudara. Lewat firman-Nya. Sebab itu, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita ini sebagai orang beriman diingatkan untuk dengan tekun bersaat teduh di pagi hari, saudara. Kita berdoa, kita belajar firman Tuhan. Sebab apa? Saat kita belajar firman Tuhan seperti itu, seringkali kita itu akan mendengar suaranya. Saudara, kalau pada waktu tadi saya katakan, kalau Tuhan jumpa dengan murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, enggak terus cuma menampakkan diri terus senyum-senyum terus pergi gitu. Enggak, saudara. Biasanya Tuhan akan menyampaikan pesan-pesannya, yaitu firman-Nya, saudara. Begitu juga kalau kita bersaat teduh, kita berdoa, kita baca Alkitab kita, di situ biasanya Tuhan itu akan berbicara sesuatu kepada kita. Saudara, kalau kita mau percaya dan kita mau menurut, pasti Tuhan itu akan berbuat sesuatu. Saudara, luar biasa, saudara. Sederhana, cuma seperti itu saja. Saudara, pada waktu saya mengalami mujizat yang belum pernah saya alami itu, saudara, saya tuh ingat-ingat apa ya yang sudah saya lakukan hari-hari terakhir ini. Saya jadi teringat, hari-hari terakhir ini saya berusaha menambah jam doa saya. Sebab karena kesibukan, karena ini itu macam-macam, saudara. Sehingga saya itu kurang memberi prioritas. Jam doa saya kurangi, saudara. Saya merasa Tuhan bicara kepada saya, jangan dikurangi. Akhirnya saya tambahi lagi, saudara. Itu yang saya lakukan, salah satu hal yang saya lakukan. Terus hal apa lagi ya? Hal yang lainnya itu, saya merasa beberapa banyak orang itu tidak bisa mengikuti persekutuan sel, saudara. Saya berusaha keras. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang biasanya sudah setahun lebih tidak bisa bersekutu ini supaya bisa bersekutu lagi. Saya usahakan sampai akhirnya berhasil. Saudara, begitu juga dalam hal belajar firman Tuhan. Saya tentukan satu hari minimal saya harus membaca 5 pasal. Harus itu, saudara. 5 pasal. Saya pernah mendengar bagaimana ada satu orang hamba Tuhan, dia membaca Alkitab setiap hari diharuskan 10 pasal. Saudara, sampai suatu ketika waktu dia sakit, dia tidak kuat, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia minta tolong istrinya, saudara, supaya istrinya membacakannya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ini penting, saudara. Ini upaya kita, bagian kita, saudara. Nanti bagian Tuhan itu, apa yang tidak bisa kita lakukan, Dia yang akan melakukan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya kalau kita melakukan seperti demikian, tidak sulit bagi Tuhan itu untuk menampakkan diri kepada kita lewat firman-Nya dan memberi petunjuk yang berharga buat kita, saudara. Di mana lagi, yang kelima, di mana lagi biasanya Tuhan itu menampakkan dirinya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu biasanya menampakkan dirinya itu saat murid-murid itu berkumpul, bersekutu bersama-sama. Saat itu, saudara, Tuhan itu akan menampakkan diri. Pada suatu ketika, Thomas itu tidak ikut kumpul-kumpul dengan murid-murid yang lain. Tiba-tiba Putra Manusia Yesus sesudah bangkit itu tiba-tiba datang di situ. Mereka kaget. Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara, dan berada di tengah-tengah mereka. Tapi Thomas tidak ada, karena dia tidak ikut-ikut berkumpul di situ. Dari situ saya merasa orang bersekutu itu penting. Penting sekali, saudara. Saudara, kalau kita hari-hari ini kesulitan untuk beribadah bersama secara offline, saudara. Saudara, memang waktu itu bahaya tertular COVID-19 itu begitu besar, saudara. Tapi hari-hari ini kita sudah diberi kesempatan, saudara, supaya kita bisa bersekutu lagi, bisa berbakti bersama-sama lagi. Saya himbau supaya kita semua gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Gunakan, sebab
di situ Tuhan itu akan hadir, saudara. Saudara lihat, dan kalau Tuhan hadir, tidak terus nggak terjadi apa-apa, saudara. Pasti akan terjadi sesuatu. Waktu Putra Manusia Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, ada Thomas di situ. Thomas itu imannya dipulihkan. Awalnya imannya sudah hilang, saudara. Saudara lihat, waktu ketemu Tuhan Yesus lagi, saudara, sudah bangkit. Imannya dipulihkan kembali. Saudara, bagi orang beriman, antara punya iman dan tidak punya iman, itu beda, saudara. Sangat beda. Akibatnya, saudara, kalau satu orang masih punya iman, saudara, orang itu bisa mendapatkan banyak hal dari Tuhan, saudara. Saudara lihat, waktu dia sakit, waktu dia kekurangan nafkah, waktu dia susah, waktu dia dalam pencobaan dan lain sebagainya. Saudara, pada suatu hari saya ditelepon satu jemaat, saudara. Jemaat ini merasa sakit. Ada kesakitan yang luar biasa di pinggang sebelah kirinya, saudara. Sakit sekali. Sudah tidak kuat dia, saudara. Enggak kuat. Dalam hati saya pikir, orang ini tidak kuat tapi minta tolong didoakan. Mungkin orang ini juga sudah berusaha ke dokter atau belum, saya tidak tahu, saudara. Apalagi zaman sekarang, saudara. Orang mau pergi dokter, ya nanti, ya kalau ada uangnya, kalau enggak ya terus bagaimana, saudara. Ya, belum lagi nanti kalau mau pergi rumah sakit, takut, saudara. Ya kalau enggak nanti malah terpapar COVID-19. Jadi waduh, bingung, saudara. Akhirnya waktu orang itu minta didoakan, saya doakan dengan iman, saudara. Saya merasa orang ini juga punya iman. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau nanti sudah selesai saya doakan, ada perkembangan apa, tolong saya diberitahu. Ya, betul, saudara. Lewat kira-kira 1 jam kemudian, orang ini telepon saya, Pak, saya sudah sembuh. Waduh, dia senang sekali, saudara. Saudara lihat, tadi pada waktu habis didoakan, saya merasa badan saya sangat sakit. Ya, di bagian yang sakit itu sangat sakit dan tiba-tiba terjadi seperti ditarik, saudara, badannya. Kret-kret gitu, saudara. Lalu sesudah itu dia sembuh total, saudara. Sembuh total. Saudara, kalau orang masih punya iman, untung besar. Saudara, kalau orang sudah tidak punya iman, wah terus bagaimana kalau mengalami seperti demikian, saudara. Tapi kalau orang masih punya iman, dia bisa berdoa sendiri. Dia bisa minta tolong didoakan dan lain sebagainya, saudara. Saudara, akhirnya orang ini betul-betul mengalami mujizat kesembuhan. Saudara, waktu murid-murid berkumpul, di situ Tuhan akan menampakkan diri. Sebab itu saya himbau, tanggal 20 yang akan datang, kelihatannya kita akan ibadah offline lagi, saudara. Datanglah, ya, gunakan kesempatan ini baik-baik. Saudara, kemudian saya akan lanjut di bagian yang ke-6, saudara. Yang ke-6 ini Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya untuk datang. Bayangkan, saudara. Pada waktu murid semalam-malaman menjala ikan, terus ikannya itu pada lari semua, sembunyi semua, saudara, kelihatannya, saudara. Ya, nggak ada yang mau masuk di dalam jala. Ikan kecil aja nggak ada, saudara, yang mau masuk ke dalam jala itu, saudara. Saudara lihat, tapi pada waktu keesokan harinya, Putra Manusia Yesus datang kepada murid-muridnya. Kenapa, saudara? Sebab mereka waktu itu masih mau berkumpul-kumpul, saudara. Saudara, mereka masih mau berhimpun bersama-sama walaupun Tuhan Yesus sudah tidak ada, saudara, kelihatan. Tapi mereka itu masih berdelapan. Tadi saya bacakan ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada 2 anak Zebedeus, ada 2 orang murid lagi, saudara, yang lain, saudara. Jadi totalnya kalau nggak salah ini 8 orang, saudara. Saudara, mereka masih mau kumpul-kumpul dan Tuhan itu punya janji yang indah, saudara. Coba kita lihat di dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya
dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau dalam terjemahan lama, orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. Saudara lihat, kumpul-kumpul duduk-duduk bersama-sama, saudara. Enggak, maksudnya ini kalau untuk kita sekarang enggak berjauhan, saudara ya. Kalau kita sekarang pakai live streaming kan berjauhan. Yang satu rumahnya mungkin di Kampung Seng, yang satu rumahnya mungkin di Kampung Malang, yang satu lagi rumahnya di Tambarjo dan lain sebagainya. Wah, beda-beda, saudara, jauh, saudara. Tapi kalau ini, saudara, dikatakan orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama. Lalu apa yang terjadi? Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3 ini yang luar biasa, saudara. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, berkat itu bisa diperintah sama Tuhan. Ikan-ikan diperintahkan sama Tuhan. Masuk semua. Saudara lihat, wah mereka berpondok-pondok masuk, saudara. Yang kecil-kecil jangan masuk, keluar semua. Yang besar-besar saja. Saudara, itu sebabnya akhirnya yang didapat itu ikan besar-besar 153 ekor. Bapak Ibu saudara sekalian, luar biasa Tuhan kita itu, saudara. Kalau kita masih mengerti pentingnya kita bersekutu bersama-sama, duduk bersama-sama, dan dengan rukun, saudara, kalau terjemahan baru, saudara, maka Tuhan itu bisa memerintahkan berkat-berkatnya, saudara. Luar biasa. Waktu kemarin saya mengalami berkat seperti itu, saya lihat, luar biasa. Luar biasa. Saya menyadari berapa hari lalu, saya dengan sengaja, dengan segala usaha saya, supaya orang-orang yang biasanya tidak bisa bersekutu itu, supaya bisa bersekutu. Akhirnya saya berhasil membuat 2 kelompok bersekutu, saudara. Saudara, rupanya Tuhan itu melihat, ya, orang-orang yang masih rindu, berusaha untuk bisa bersekutu bersama-sama. Saudara, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada orang-orang seperti demikian ini. Lalu kita lanjut, saudara, ke bagian berikutnya. Yang ke-7, murid-murid mendapatkan perlakuan yang istimewa. Loh, kalau kita lihat, saudara, saya kira ini bukan satu kebetulan, saudara. Kalau yang dipakai sebagai contoh dalam peristiwa ini adalah murid-murid Tuhan. Enggak kebetulan, saudara. Sengaja Tuhan tulis ini, saudara. Coba kita lihat ulang di ayat-ayat bacaan kita tadi. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Loh, ini ada maksudnya, saudara. Enggak segala asal orang Kristen begitu, enggak, saudara. Murid-murid, saudara. Di bagian ayat yang kedua, dan 2 orang muridnya yang lain. Itu juga murid, tapi tidak disebut namanya, saudara. Saudara lihat, jadi memang Tuhan itu sengaja menulis seperti ini, sebab Tuhan punya maksud, saudara. Supaya kita jadi orang Kristen itu tergolong muridnya Tuhan. Saudara, siapa yang tergolong muridnya Tuhan? Kita coba baca di dalam Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara lihat, tidak memenuhi syarat, saudara, akhirnya. Tidak bisa jadi muridnya Tuhan. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh jemaat yang pada sore hari ini mengikuti live streaming ini, supaya kita berusaha. Tuhan, aku rindu jadi murid-Mu. Aku mau, Tuhan, untuk memikul salib-Mu. Menyangkal diri memikul salib. Sebab kalau orang itu mau menyangkal diri, mau memikul salib, maka orang itu akan masuk golongan murid-murid. Selain itu, saudara, golongan murid itu ternyata adalah golongan orang-orang yang mau bangun pagi-pagi untuk bertemu Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Saudara, kita lihat di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Setiap pagi loh saudara, enggak seminggu sekali itu, enggak saudara. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu saudara sekalian, biasakan. Saya sejak percaya Tuhan Yesus, saya berusaha membiasakan diri. Bangun pagi-pagi untuk berdoa, lalu belajar firman Tuhan, baca Alkitab, ngerti enggak ngerti, enggak masalah saudara. Yang paling penting kita sudah melakukan saudara. Saudara lihat nanti pada waktu ada yang perlu, Tuhan akan bicara secara pribadi kepada kita. Lewat pembacaan kita itu saudara. Itu sebabnya kita itu penting saudara. Untuk tiap pagi itu jadi seperti seorang murid. Niat saudara, ini niat, murid yang niat. Bangunnya pagi-pagi untuk belajar, untuk mendengarkan, untuk dipertajam telinganya, supaya kalau sudah tajam, dia bisa mendengarkan firman Tuhan. Wah, senang saudara kalau kita mengalami seperti ini saudara. Setiap hari pasti ada sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan buat kita saudara. Ini bukan khayalan saudara. Bukan cuma ya sekedar omongan biasa. Enggak, betul ini saudara. Betul ini saudara. Setiap hari Tuhan akan berbicara. Kemarin pada waktu libur hari Selasa saudara. Tanggal 1. Sebetulnya pagi hari saya itu merasa kurang enak saudara. Tapi ya sudah, karena saya sudah terbiasa. Saya bangun pagi, saya berdoa, sesudah itu saya baca Alkitab saya. Lalu saya temukan satu kebenaran. Saya tulis di WA, saya jadikan bahan renungan pagi. Sebab di WA tiap pagi saya kirim renungan pendek saudara. Saudara, jadi satu, wah senang saya. Di dalam kondisi seperti ini rasanya suasana hati agak enggak enak, tapi kok ya Tuhan masih mau bicara saudara. Dapat satu. Enggak lama kemudian dapat lagi satu lagi. Saya senang saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Selama 1 hari itu tanggal 1 itu saya dapat 7 renungan pendek-pendek begitu saudara. Waduh luar biasa saudara. Saudara lihat berbagai kebenaran Tuhan ceritakan kepada saya. Saudara, lalu apa yang terjadi kalau orang mendapat seperti ini saudara? Tuhan tuh bilang carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Sebelum kita melakukan yang lain, kita cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Kebenarannya itu yaitu firman Tuhan saudara. Saudara lihat, waktu saya sudah melakukan seperti itu, saya tidak sadar saudara. Apa yang akan terjadi? 1 hari saya bisa menemukan kebenaran, 7 kebenaran. Sehingga jadi 7 renungan pendek. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah selesai 1 hari dapat 7, saya cerita sama istri saya, sama anak saya. Hebat, 1 hari bisa dapat 7, tidak pernah ini saya dapat begini banyaknya. Saya bilang begitu saudara. Lalu kemarin saya lihat apa yang sudah Tuhan janjikan itu digenapi saudara. Kita baca dalam Injil Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Sebelum kita melakukan yang lain, kita cari dulu kerajaan Allah. Pagi-pagi seperti Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi sekali dia sudah keluar untuk berdoa saudara. Saudara lihat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Yang lain-lain yang kurang akan ditambahi sama Tuhan. Saya sering mengatakan kita itu punya banyak kekurangan. Ya kurang pinter ya iya. Kurang nafkahnya juga termasuk. Kurang bersukacita ya termasuk juga. Banyak kekurangannya saudara. Tapi kalau kita mau mendahulukan Tuhan saudara. Kita cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Lainnya itu akan ditambahi.
Yang kurang-kurang itu akan ditambahi sama Tuhan. Sehingga jadi cukup, bahkan bisa berlebih, saudara. Oleh sebab itu, kita pada sore hari ini diingatkan oleh firman Tuhan ini. Saudara, bagaimana Tuhan itu menampakkan diri itu kok kepada murid-murid bolak-balik ditulis seperti itu. Sebab pertama tadi karena murid-murid itu adalah orang-orang yang mau memikul salib setiap hari, saudara. Yang kedua karena orang-orang itu mau bangun pagi-pagi walaupun itu cukup berat buat beberapa orang, saudara. Cukup berat. Tapi orang ini mau supaya dia bisa dipertajam telinganya untuk mendengar seperti seorang murid. Supaya hidup ini jangan sampai salah langkah. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba pada waktu si Ishak itu tadi, dia mau pergi ke Mesir, gak ketemu Tuhan, ya terus jalan aja ke Mesir. Akhirnya salah langkah, akhirnya dia pasti jadi susah, saudara. Tapi kalau dia tidak salah langkah, dia tinggal di Gerar, di situ Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kalau kita lihat sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, dia pesan-pesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya? Coba kita lihat di dalam Injil. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Loh, kenapa kok mesti disuruh jadikan murid? Asal percaya kan sudah lumayan. Oh enggak, saudara. Sampai jadi murid, saudara. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ternyata, saudara, Tuhan itu tahu, saudara. Hidup di akhir zaman ini tidak mudah. Tidak mudah. Kalau tidak disertai oleh Tuhan, jadi sulit. Cari nafkah ya sulit. Saudara lihat, mungkin menjaga kesehatan ya sulit. Mahal dan lain sebagainya, saudara. Tapi kalau orang itu seorang murid Tuhan, saudara, Tuhan janji, dia akan disertai oleh Tuhan. Zaman sulit, ya memang sulit. Tapi kalau disertai Tuhan, dia pasti bisa. Contohnya di sini, waktu Putra Manusia Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, enggak terus menampakkan diri anguk-anguk, terus sesudah itu ditinggal pergi, murid-murid kelaparan, enggak punya makanan. Oh tidak, saudara. Saudara lihat, Tuhan akan berbuat sesuatu untuk murid-muridnya ini, saudara. Saudara lihat, akhirnya kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, Tuhan itu punya planning, saudara. Akhir zaman, jadikan semua bangsa itu muridku. Sebab kalau enggak kuat. Ya, enggak kuat, saudara. Tapi kalau jadi murid Tuhan, oh indah, saudara. Tuhan akan menyertai sampai pada akhir zaman. Lalu kita lihat ya, yang berikutnya, yaitu di mana berkat-berkat itu, saudara. Kalau kita lihat di dalam 2 kali peristiwa, itu beda, saudara. Tuhan itu kalau menjelaskan itu betul-betul, kalau memberi petunjuk itu betul-betul jelas, saudara. Di dalam Injil Yohanes 21 ayat 6, di situ dikatakan di sebelah kanan perahumu, saudara. Sebelah kanan perahumu. Jangan di sebelah kirinya, tidak dapat apa-apa nanti, saudara. Saudara lihat itu jelas, saudara. Begitu juga, saudara. Pada waktu di dalam Injil Lukas 5, ayat yang ke-4 sampai ke-7, saudara, di situ Tuhan itu jelas. Labuhkan bukatmu di tempat yang dalam. Jangan di pinggir-pinggir yang dangkal itu, jangan. Ke tempat yang dalam. Labuhkan bukatmu di situ. Ternyata mereka dapat begitu banyak, saudara. Coba kita lihat, saudara, yang baik yang Yohanes 21 ayat 6. Yohanes 21 ayat 6 lebih dulu kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu kalau memberi petunjuk itu jelas, saudara.
Tidak sama tiap orang, saudara. Murid-murid saja tidak sama kok. Dua peristiwa sudah beda, saudara. Saudara lihat, padahal sama-sama cari ikan di Tasik. Tapi perintahnya beda, saudara. Saudara lihat, kemudian kita lihat juga di dalam Injil Lukas 5 ayat 4. Lukas 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Lukas 5 ayat 4, setelah sudah ia berhenti bertutur, maka katanya kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan labuhkanlah pukatmu, akan menangkap ikan. Maka saud Simon katanya, ya Rabi, semalam-malaman kami berlelah, satu pun tidak dapat. Tetapi sebab perkataan Rabi, hamba melabuhkan pukat itu. Setelah dilabuhkan, dilengkungnya ikan terlalu banyak sehingga koyaklah pukat itu. Maka mereka itu pun menggamit kawan-kawannya yang di dalam perahu lain itu supaya datang membantu. Maka datanglah mereka itu lalu diisinya sarat kedua perahu itu sehingga hampir tenggelam. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu itu saudara, akhirnya murid-murid itu dapat ikan begitu banyak sampai hampir tenggelam, saudara. Saudara, luar biasa, saudara. Sebab itu zaman sekarang pun kita jangan ragu-ragu. Soalnya apa, saudara? Soalnya kuncinya berkat Tuhan dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Ya, ini bagian yang ke-9. Mau percaya dan taat, saudara. Kuncinya Tuhan memberkati kita itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya itu tidak beda, saudara. Yang penting kita dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Percayalah. Lalu taatilah. Nanti selanjutnya urusan Tuhan yang akan memberkati kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 8. Dalam terjemahan lama bunyinya demikian, saudara. Bunyinya demikian. Adapun Yesus Kristus itu tidak berubah, baik kemarin, baik hari ini, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Jadi kunci-kunci berkatnya itu juga sama. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya itu tetap sama. Bapak Ibu saudara sekalian, sama bagaimana? Sama, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan, percayalah, lakukanlah. Maka orang itu nanti akan melihat apa yang sudah Tuhan sediakan. Sebab apa? Di dalam Injil Yohanes 21 ayat 6 maupun di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 4-7 itu sama, saudara. Tuhan Yesus bicara, murid-murid mendengar, malah Petrus bilang, lu semalam-malaman kami sudah cari ikan, tidak dapat apa-apa. Lu sekarang kok disuruh menebarkan jala lagi. Apakah kita akan mengulangi kegagalan kita sepanjang malam? Oh tidak, saudara. Kalau Tuhan Yesus yang bicara, kalau kita sudah dengar perkataan Tuhan, kita lakukan, maka itu akan membuat kita berhasil. Ajaib ini, saudara. Ajaib betul, saudara. Saudara, kalau kita lihat salah satu contoh, saudara, yaitu ketika Abraham dicobai oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu Abraham dicobai oleh Tuhan itu, saudara. Kalau kita lihat pada waktu itu Tuhan juga bicara kepada Abraham, saudara. Abraham mendengar perkataan Tuhan, Abraham percaya. Dan Abraham ini mau menurut, saudara. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan berkat. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, saya ingin tekankan masalah ini, saudara. Kadang-kadang ada orang kalau ke gereja, mungkin dia pikir, waduh, Tuhan kok berbicaranya kok hari ini kok tidak tentang berkat ya, padahal saya penting butuh berkat. Enggak apa-apa, saudara. Enggak apa-apa. Andai kata Tuhan itu bicara apa saja, dengarkan baik-baik, lakukan baik-baik.
Nanti berikutnya, saudara lihat, biasanya selalu dikaitkan Tuhan dengan berkat buat kita, saudara. Sebab kita hidup di dunia ini, kita butuh fasilitas berkat. Kita tidak bisa hidup terus-terusan, saudara, kalau tidak ada berkat. Misalnya orang tidak punya nafkah, terus-terusan tidak punya nafkah. Loh kan repot, saudara, akhirnya. Terus fasilitas untuk ibadah tidak ada. Nanti mau ikut live streaming saja, mau buka YouTube, pakai datanya habis, saudara lihat. Waduh, saudara, Tuhan itu ingin kita belajar, saudara. Seperti Ibrahim. Waktu Ibrahim mendengarkan firman Tuhan, tidak ada kaitannya dengan berkat. Itu satu perintah yang sangat mengerikan buat Ibrahim. Sebab Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya di atas gunung Muria. Saudara, ini tidak gampang, saudara. Betul-betul berat, saudara. Tapi Ibrahim dengar, Ibrahim percaya, Tuhan baik. Ya. Dan dia lakukan saja apa yang disuruhkan oleh Tuhan itu. Sesudah selesai, heran saudara. Loh kok tahu-taunya Tuhan itu mencurahkan berkat yang luar biasa. Sebab apa, saudara? Tuhan itu ingin kita itu sebagai orang beriman itu terlatih. Bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa percaya, dan bisa menurut dengan baik. Itu penting. Jangan terus, hari ini firmannya nggak ada urusan dengan berkat. Ya makanya saya tidak dapat berkat. Oh jangan. Walaupun firman Tuhan itu apa saja yang disampaikan, simak baik-baik. Lakukan, percayai lalu lakukan. Nanti ujung-ujungnya itu selalu sama Tuhan disediakan berkat, saudara. Kita lihat, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 12 sampai 18. Kejadian 22 ayat 12 sampai 18. 22 ayat 12 sampai 18. Maka kata malaikat itu, janganlah engkau mendatangkan tanganmu kepada budak itu. Dan jangan dipengapakan dia, karena sekarang ku ketahui akan hal engkau takut akan Allah. Sedang anakmu, yaitu anakmu yang tunggal itu tiada kau tahankan daripadaku. Maka Ibrahim pun mengangkatkan matanya, dilihatnya bahwasanya di belakangnya adalah seekor domba jantan tersangkut dengan tanduknya dalam belukar. Maka Ibrahim pun pergi mengambil domba itu, lalu dipersembahkannya menjadi korban bakaran akan ganti anaknya. Maka dinamai Ibrahim akan tempat itu Tuhan mengadakannya. Sebab itu kata orang sampai pada hari ini, di bukit Tuhan itu akan diadakannya. Maka berserulah malaikat Tuhan akan Ibrahim dari langit pada kedua kalinya. Katanya, inilah firman Tuhan, demi diriku juga aku bersumpah, tegal telah kau perbuat perkara ini, dan tiada kau tahani anakmu, yaitu anakmu yang tunggal itu daripadaku, bahwa sesungguhnya aku akan memberi berkat besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sampai menekankan, aku akan memberi berkat besar, bukan berkat kecil atau sedang-sedang, saudara, tapi berkat besar. Aku akan memberi berkat besar akan dikau, dan aku akan memperbanyakkan anak buahmu seperti bintang di langit, dan seperti kersik di tepi pantai. Maka anak buahmu itu pun akan mempunyai pintu negeri segala musuhnya. Maka dalam benihmu segala bangsa yang di bumi itu akan diberkati, sebab engkau telah menurut firman-Ku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepingin Tuhan nyata dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya kita menurut. Kita dengar, lalu kita turut. Dengar, percaya, turutlah. Nanti bagian berikutnya, biasanya Tuhan doakan menambahi dengan berkat-berkatnya. Saudara, sebagai kesimpulan terakhir, saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa
ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam hal apa sajalah, ya dalam hal apa saja. Tidak cuma urusan berkat, baru kita dapat berkat. Bukan cuma waktu membicarakan tentang kesembuhan, baru kita dapat kesembuhan. Tidak, saudara. Apa saja yang akan disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-hambanya. Kalau kita dengar baik-baik itu, saudara, nanti Tuhan tuh bisa tahu. Yang ini perlu ini, yang ini perlu ini, yang ini perlu ini. Semua Tuhan akan tambahi dengan apa yang dibutuhkannya, saudara. Saudara, asal kita mau mendengar, percaya, dan mentaati, itu ada kaitannya dengan bonus berkat-berkat jasmani yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini, saudara. Saudara, dan yang lebih penting lagi, bagian penting terakhir ini, saudara, yaitu tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan itu apa sih melakukan seperti ini? Tuhan menampakkan diri, terus Tuhan bicara, terus Tuhan ingin kita percaya, terus Tuhan berharap kita mentaatinya. Itu apa tujuannya, saudara? Apakah tujuannya sekedar supaya nantinya kalau orangnya taat terus, oh diberkati, dapat duit banyak, gitu, saudara? Sebetulnya tidak, saudara. Bukan itu sebetulnya tujuannya. Saudara, tujuan Tuhan yaitu pada waktu Dia berfirman, lalu kita mau percaya. Sesudah kita percaya, kita mau menurut. Kalau yang seperti ini selalu kita lakukan, saya percaya, saudara juga mengerti. Akhirnya orang-orang yang seperti ini, saudara, hidupnya itu akan bertumbuh terus. Akan makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semakin taat. Saudara lihat, sampai akhirnya, tujuan akhirnya itu masuk di dalam kerajaan surga dengan penuh kemuliaan. Jadi pada waktu satu orang berjumpa dengan Tuhan, kalau untuk sekarang kita mungkin pagi hari kita bangun pagi, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan, terus Tuhan bicara kepada kita. Terus kita percaya, terus kita lakukan. Bukan terus tujuan akhir daripada Tuhan itu supaya nanti kita bisa diberkati. Bukan, itu cuma tambahan saja, saudara. Sebab Tuhan tahu itu memang juga kita butuhkan. Tapi yang terpenting, saudara, yang terpenting pada saat kita mau mendengar baik-baik firman Tuhan. Seperti Maria itu, saudara. Duduk diam di bak kaki Tuhan untuk dengar. Kita tidak tahu semua apa motivasinya Maria ini. Kok mendengar firman Tuhan terus-terusan begitu. Tidak tahu kita, saudara. Tapi, saudara, kalau satu orang itu rindu mendengarkan firman Tuhan, sebab dia percaya dan sebab dia mau menurut apa yang didengarnya itu, wah ini luar biasa, saudara. Orang seperti ini hidupnya akan terus meningkat, semakin indah di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya orang ini akan kembali kepada Tuhan di dalam kerajaan surga dengan kemuliaan. Di dunia ini latihan kita, saudara. Latihan kita, dengar firman, lalu kita percaya, kita turuti, sama Tuhan dikasih berkat. Itu seperti latihan, saudara. Tujuan Tuhan itu supaya kalau kita terus mau taat seperti ini, saudara, hidup kita akan berakhir di dalam kerajaan surga. Tapi kalau orang tidak mengerti, saudara, kadang-kadang ada orang sudah suka dengar firman, mau percaya, mau menurut, dapat berkat besar. Setelah dapat berkat besar, lalu mengundurkan diri daripada Tuhan. Wah jangan, saudara. Ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita lihat Salomo, pada waktu dia dapat berkat besar, sangat besar, saudara. Belum pernah ada orang yang diberkati seperti Salomo, saudara. Dikasih hikmat luar biasa, panjang umur dan lain sebagainya. Tapi ternyata disalahgunakan, saudara. Kita jangan.
Kita harus mengerti. Tuhan itu menjumpai kita. Saudara lihat, Tuhan menampakkan diri kepada kita. Sebab dia mau menyampaikan pesan-pesannya. Kalau kita percaya, kita selalu mau menurut, hidup kita itu akan terus meningkat sampai jadi sempurna. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam pujian yang tadi sudah kita nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa kami yang di sorga. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini kami semua sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami, Engkau memperdulikan kehidupan kami. Seperti Engkau memperdulikan murid-murid pada waktu mereka mengalami kegagalan. Tuhan, Engkau datang untuk memberikan petunjuk-petunjuk-Mu. Sehingga murid-murid tidak terus-menerus gagal. Bahkan mereka bisa berhasil kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan jemaat-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan senantiasa memberikan pimpinan-Mu buat kami semua sebagai jemaat-Mu. Supaya kami hidup di dunia ini sebagai murid-murid-Mu. Tuhan menyertai kami sampai akhir kehidupan kami. Supaya kami semakin bertumbuh, semakin berkenan kepadamu. Dan kami percaya berkat-Mu pasti juga akan menyusul, memenuhi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang ada di gereja kami ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati Tuhan. Begitu pula hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami beserta seluruh keluarga. Tuhan berkati senantiasa, Tuhan pakai untuk membimbing kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati semuanya, menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan, ya Tuhan, Bapak Presiden kami, beserta seluruh keluarga, wakilnya beserta seluruh keluarga, para menteri, semua pejabat tinggi sampai pejabat yang terendah, Polri dan TNI, juga para dokter dan juru rawat yang sudah berjuang Tuhan di bidang mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan beri damai sejahtera sukacita-Mu buat mereka. Beri hikmat-Mu di dalam menghadapi segala tantangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau baik. Engkau akan menolong kami Tuhan. Tuhan Engkau akan tolong negeri kami, bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Sebelum kami bersama-sama kembali pada aktivitas kami masing-masing, kami mohon kiranya berkat kasih-Mu Bapa, serta anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu, kiranya boleh menyertai kami sekalian, hari lepas hari, dengan damai sejahtera, sukacita dan kuasa Roh Kudus menyertai kami, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua percaya sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi di dalam ibadah streaming minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.